Gue bilang sama temen gue nih kita diikutin. Gue bilang nih kita diikutin. Ada yang loncat dari pohon ke pohon kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ada pocong. Lagi nangkring di pohon. Lagi nyender. Welcome to my channel Aryadi Iriana. Dalam segmen Podcast Misteri, sini gue menghadirkan narasumber yang memang mengalami kejadian aneh dalam hidupnya. Bisa diceritain bang, gimana bang? Jadi gue punya temen nih, namanya si Fajar nih. Namanya si Fajar nih, dia kan kenal sama cewek nih. Dulu kan masih belum ada handphone Android nih, kayak sekarang deh. Masih pakai handphone Asia nih. Itu dia kalau teleponan itu sampai berjam-jam, sampai gue ledekin, wah kuping lo nggak tumer, kuping lo nggak meleleh, temuin lah, jangan ditelepon terus. Akhirnya sering gue ledekin. Akhirnya pas udah kapan gitu lama, tiba-tiba ngajakin gue nih, ikut gue yuk, temuin yang sering lo telepon. Iya, di daerah mana? Setu Cilengsi. Buset, Setu Cilengsi. Iya, bilang nggak ada yang lebih jauh lagi. Udah gue berangkat ngobrol. Gue tanya, emang lu pernah ketemu? Belum, baru telepon doang. Udah sampai nih di perjalanan ngobrol sampai tempat lokasi, ketemu nih temen gue nih sama tuh cewek nih. Sekitar 10-15 menitan dia ngobrol, dia balik lagi. Udah kayak gimana? Kacau, nggak sesuai harapan, nggak serak lah. Iya, namanya orang dia suka ngebodor, ngomong asal-asalan aja kan. Udah nggak penasaran nih lo ya. Iya udah balik nih, gue balik gue sekitar 15 menitan lah dari lokasi. Pas lagi enak-enak jalan, tiba-tiba temen gue berhenti naik motor nih di tengah jalan. Kenapa? Mogok, macet, enggak. Kenapa sih? Dia mundurin motornya pakai kaki, mundurin. Terus, lu kenapa sih? Dia mundur, gue kan jadi bingung ya kan. Akhirnya dia berhenti nih. Gue disuruh nengok. Lo lihat ke kiri, ada pohon gede. Lo lihat ada apaan? Begitu gue nengok, gue tegesin, gue sampai itu, astagfirullahaladzim, ada pocong lagi nangkring di pohon, lagi nyender. Itu pohon itu gede. Gimana sih yang namanya kain kapan masih banyak tanah-tanah merahnya kayak gitu? Ya kan? Terus gue ngeliat banget itu yang namanya mukanya gosongnya kayak gituan. Gue bilang pocong, gue teriak pocong. Temen gue langsung digas, kan? Kabur. Berarti temen lo ngeliat, lo juga ngeliat. Temen gue udah nggak berani ngeliat, soalnya dia sepintas doang ngeliat. Dia sepintas ngeliat, terus dia penasaran kali itu apaan gitu, makanya dia nyuruh gue. Gue nyuruh gue buat lihat gitu ya. Pas gue nengok, gue ngeliat bentuknya kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya dari ujung kaki sampai ujung pala gue udah pokoknya udah merinding, udah kayak gitu ya kan. Gue bilang pocong, temen gue langsung tarik gas. Dia bawa motornya kenceng kayak gitu. Gue jadi bukan takut sama pocongnya, jadi takut ntar teman gue bawa motor nggak karuan jadi nabrak mana lah, yang namanya panik ya kan. Akhirnya gue ketok-ketokin tuh palanya, gue bilang pelan, udah pelan, gue usah kenceng-kenceng, udah pelan, santai gitu. Jadi lo menenangkan diri lo sama temen lo. Iya, lo ngelihat udah tenang, gue bilang gitu, tenang. Gue juga takut, gue bilang gue merinding. Gue bilang kalau boleh tahu kejadiannya itu, lo tahu nggak nama daerahnya di mana? Apa masih di daerah apa? Setu Cilengsi. Masih daerah masih. Orang yang tahu jalur Setu Cilengsi tahulah jalanannya kayak gimana lah. Terus gue coba buat bikin dia pelan, akhirnya gue berhasil nih. Dia pelan, ya kan? Baru ngobrol sebentar, tiba-tiba gue ngomong sama teman gue nih, kayaknya kita diikutin. Gue juga ngerasain. Lo ngerasain apaan? Merinding. Dari
kepala gue pokoknya. Gue emang gue ngerhatiin, kayaknya nggak beres nih. Pokoknya itu gue merinding itu nggak hilang-hilang ya. Selama perjalanan. Terus kayaknya gue samar-samar, tapi dibilang bukan samar-samar gitu. Kiri kanan gue tuh kan banyak pohon. Kayaknya tuh setiap gue lihat pohon, kayaknya ada yang loncat dari pohon ke pohon kayak gitu. Gue bilang sama temen gue nih kita diikutin. Gue bilang nih kita diikutin. Yang penting lo bawa motornya jangan kebut, gue bilang gitu ya kan. Gue bilang lo baca apa yang bisa lo baca deh pokoknya ya kan. Yang penting gue minta lo jangan panik. Itu pokoknya gue sepanjang jalan, gue jadi ngontrol dua nih, ya kan. Gue sambil baca, gue ngontrol temen gue juga, takutnya kenapa-napa ya kan. Takutnya dia kebut lagi, takutnya ntar tahu dia yang diganggu ya kan. Gue cuman fokus ngeliat teman gue ngeliat kiri, ngeliat teman gue ngeliat kiri. Gue bilang anjir gue masih diikutin, gue bilang gitu. Itu gue dikintilin dari pas ditampakin sampai mau Cijantung Jakarta Timur. Iya. Satu gue pokoknya emang selalu pokoknya setiap gue hilang sebentar nih merinding nih. Gue ngeliat ke kiri lagi kayak ada yang loncat-loncat, gue merinding lagi. Terus gue tanyain, lo masih ngerasain? Gue tanyain temen gue nih, lo masih ngerasain merinding? Masih nggak hilang-hilang, kenapa sih? Ya udah lo fokus jalan aja bawa motor, gue bilang kan. Gue tetap coba nenangin temen gue juga, takutnya kayak kejadian kayak pertama ngeliat gitu ya kan. Akhirnya udah sampai yang flyover Cijantung itu tuh yang mau ke Pasar Rebo tuh, gue udah nggak ngerasain tuh yang namanya merinding atau apaan tuh. Emang di situ kan udah nggak ada pohon, Ya udah dalam hati gue cuman bilang, ya udahlah syukurlah, alhamdulillah udah nggak diikutin lagi. Jadi perasaan lo udah nyaman. Udah nyaman, tapi tetap was-was masih ada. Tetap hitungannya sambil emang sih udah nggak merinding nih, cepatnya paling ngerasain kayak di pundak doang lah gitu, sekali nggak kayak waktu gue ngerasain kayak diikutin gitu ya kan. Itu dari kaki gue ngerasain, dari ujung kaki sampai kepala gitu, sampai ke ubun-ubun gitu ya kan. Akhirnya udah sampai di rumah jadi kayak pada bengong. Tadi kita bener nggak sih? Kayak ini nyata apa enggak gitu ya, apa kita alamin gitu ya. Seumur umur baru ngelihat pocong tuh kayak itu apa saat itu baru sekali itu gue ngeliat tuh. Baru ngeliat kayak gimana. Jadi sosoknya kayak gimana? Sosoknya tuh pokoknya posisi dia diri nih, pohon gede, ada kayak bekas ranting-rantingan kayak pecahan kayak gitu. Dia posisinya ada di tengah-tengah pohon, di diri. Posisinya dia nyender di pohon gede itu. Terus kain-kainnya itu kayak masih banyak anak-anak merah. Terus sama mukanya hitam. Tuh. Pokoknya hitungannya radius lumayan lah pokoknya. Gue ya jarak dari lo berhenti kira ada berapa meter tuh dari sosok makhluk itu? Dari sini ke Gapura berapa sih? Berapa meter sih? Oh, 50 meter. Segitulah. Dari sini ke Gapura ini ke Gapura depan. Ini. Oh, bukan 50 meter. Ini sekitar 10 meter. Ini pokoknya dari sini ke gerbang ini. Berarti lo ngeliat sosoknya itu sekitar 10 meteran. Ya makanya gue nanya nih dari sini ke Gapura itu berapa meter? Oh, 10 meter. 10 ya, meter. Pokoknya segitu. Deket nah lumayan, makanya kan gue bisa ceritain fisiknya tuh kayak gimana. Oh iya benar-benar. Jadi mungkin ada pesan buat yang lain. Jadi kalau kita berkendaraan alangkah baiknya. Itu dia. Emang posisinya ya namanya jiwanya masih jiwa gimana kali ya kan? Mudah lah. Iya, udah sampai lokasi, udah sampai kayak gitu, udah pulang aja ya kan. Ya seharusnya kan lebih logisnya kan ya baca doa dulu atau apalah, bismillah lah, mau apalah, mau yang ngendarain kek, mau yang bawa kek, hitungannya ya kan. Ya biar minta selamat sampai tujuan lah ya kan. Terus udah gitu ya jangan suka sesumbar juga lah. Sama yang namanya tempat serem kayak gimana kayak gitu ya kan, atau sok nantangin atau apa gitu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang pernah nantang kayak gitu, belum pernah ngeliat sosok sebenarnya pocong kayak gimana, ya jangan coba-cobalah. Jangan deh. Jadi masing-masing aja lah. Oke teman-teman semua, dari kisah abang kita ini mungkin kita bisa ambil hikmahnya buat pelajaran kita juga, bahwa di perjalanan alangkah baiknya kita itu baca doa ya bang, baca doa,
kedoanya juga kita harus percaya memang gaib itu ada. Hmm. Jadi pada intinya dimanapun kita berada kita selalu berdoa. Mungkin itu aja pesan dari Bang Apit untuk teman-teman semua dan sampai jumpa lagi.